Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan badan. Perlu wajib pajak pahami, pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 atas penghasilan tahun pajak 2025 yang dilaporkan di Januari April 2026 itu sudah harus menggunakan aplikasi Cortex, tidak lagi menggunakan DJP online. Nah, bagaimana cara pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex? Video ini ditujukan bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang omsetnya dikenakan PPh final, antara lain PT yang terdaftar sejak 2023 dan memilih PP 55 yang bayarnya 0,5% dari omset, CP Firma Koperasi Bumdes PT Perorangan yang terdaftar sejak 2022 dan memilih PP 55, perusahaan konstruksi, perusahaan real estate developer yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan, SPBU, dan perusahaan yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Bagaimana cara melaporkan atas penghasilan yang dikenakan pajak final ini di SPT tahunan badan di aplikasi Cortex? Simak video ini hingga akhir. Syarat agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan di aplikasi Cortex, pastikan sudah membuat laporan laba rugi dan neraca dan disimpan dalam bentuk PDF. Adapun wajib pajak bisa menggunakan format sendiri atau menggunakan format yang sudah disediakan di s.id/SPT badan 1. Berikutnya bagaimana cara pelaporan SPT tahunan badan bagi wajib pajak badan yang omsetnya dikenakan pajak final di aplikasi Cortex. Ada 9 langkah agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex, yaitu langkah pertama, login ke Cortex terlebih dahulu di cortexdjp.pajak.go.id. Langkah kedua, ajukan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital di login akun pribadinya. Langkah ketiga, ubah role akses dari role akses pribadi ke role akses badan. Langkah keempat, akses menu, yaitu buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah kelima, isi SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan di bagian induk terlebih dahulu. Langkah keenam, upload laporan keuangan dalam bentuk PDF. Langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. Langkah 8, submit SPT dengan cara klik bayar dan lapor. Terakhir, ambil tanda terima SPT atau BPE-nya. Berikutnya, langkah pertama yang dilakukan agar wajib pajak badan bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex, yaitu login ke Cortex menggunakan akun PIC, tidak menggunakan akun badan. Yaitu setelah wajib pajak akses di cortexdjp.pajak.go.id, tampilannya seperti ini. Di bagian ID pengguna, isikan NIK PIC atau NIK direkturnya, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Untuk kata sandi ini bukan password DJP online, melainkan password Cortex. Untuk bisa membuat password Cortex-nya, langkah pertama yang dilakukan yaitu klik lupa kata sandi untuk membuat password Cortex-nya. Untuk lebih lengkap bagaimana cara membuat password Cortex-nya, silakan cek video cara login Cortex pertama kali, sudah ada di s.id/SPT badan 1. Silakan wajib pajak dalam hal wajib pajak belum membuat password Cortex-nya, silakan cek videonya. Setelah membuat password Cortex, silakan wajib pajak akses atau login ke Cortex, yaitu isi ID pengguna, isi NIK PIC atau NIK direkturnya, kata sandi, captcha, dan klik login. Langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login di akun PIC, yaitu ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Pastikan wajib pajak loginnya menggunakan login akun pribadi atau akun PIC. Setelah wajib pajak berhasil login, klik menu portal saya, klik permintaan kode otorisasi. Nanti tampilannya bagian kanan ini. Turun ke bawah, di bagian jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Lalu passphrase dan ulangi passphrase-nya. Silakan wajib pajak buat passphrase-nya. Ketentuan pembuatan passphrase sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Gunakan karakter unik yang valid seperti tanda seru, @ dan tanda pagar. Untuk lebih sederhananya, password passphrase boleh disamakan dengan password login dalam hal karakter uniknya valid. Dalam hal karakter uniknya tidak valid, silakan diganti dengan karakter unik yang valid seperti tanda seru, @ atau tanda pagar. Dalam hal passphrase dan ulangi passphrase sudah berhasil dibuat dan tidak error, lanjut centang pernyataan dan klik simpan.
Dan setelah berhasil simpan ada keterangan sukses, lanjut di langkah berikutnya. Langkah ketiga, ubah role akses dari role akses pribadi masuk ke role akses badan. Caranya di bagian kanan atas, di sini wajib pajak akan melihat nama wajib pajak pribadinya. Silakan diklik wajib pajak pribadi. Lalu setelah diklik role akses pribadi, di sini akan muncul nama wajib pajak badannya. Klik nama wajib pajak badannya untuk masuk ke role akses badan. Tandanya sudah masuk ke role akses badan. Di bagian atas ada tulisan impersonating nama wajib pajak badannya. Dalam hal tidak ada role akses badan, setelah diklik role akses pribadi tidak ada nama wajib pajak badan, atau ada nama wajib pajak badan namun setelah diklik nama wajib pajak badan itu tidak masuk ke role akses badan, maka cara yang harus dilakukan atau solusi yang harus dilakukan, lakukan sinkron data PIC atau update data PIC agar wajib pajak bisa masuk ke role akses badannya. Silakan cek videonya di s.id/spt badan 1. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil masuk ke role akses badan dan ada tulisan impersonating nama wajib pajak badan, lanjut langkah berikutnya, langkah keempat, akses menu SPT, yaitu dengan cara membuat konsep SPT, yaitu di bagian surat pemberitahuan SPT, lalu klik SPT surat pemberitahuan. Setelah diklik SPT, klik 11, klik buat konsep SPT. Lalu tampilannya seperti ini, pilih jenis pajaknya, pilih PPh badan. 13, klik lanjut. Lalu 14, pilih SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak terdaftarnya di pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu akan muncul periode dan tahun pajaknya, pilih periode Januari Desember 2025. Dalam hal periodenya belum muncul, pastikan wajib pajak sudah memilih SPT tahunan dan sudah melakukan refresh dan cek jaringannya. Sudah dalam hal wajib pajak ada Januari Desember 2025, pilih Januari Desember 2025. Lalu 16, klik lanjut. Lalu 17, pilih model SPT-nya normal. 18, klik buat konsep SPT. Lalu akan muncul daftar konsep SPT-nya pada bagian di bawah ini. Di bagian paling kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT-nya. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil membuka SPT-nya, tampilannya seperti ini. Lanjut langkah kelima, isi SPT bagian induk. Untuk isian SPT bagian induk ini ada beberapa hal yang dijawab, yaitu bagian header posting SPT, B1 pilih sektor usaha, bagian C1 C2 dijawab ya, D11 pilih tarif pajak angka 3, pertanyaan lainnya dijawab tidak. Nanti setelah seluruh pertanyaan di bagian induk, ini lampirannya dari 2 lampiran akan berubah menjadi 7 lampiran. Untuk lampiran yang diisi L1, L4, L5, dan L11. Oke, isian SPT bagian induk itu 20 posting SPT hingga statusnya completed. Untuk metode pembukuan tetap yang akrual, kecuali bagi wajib pajak tertentu yang menyampaikan pemberitahuan pembukuan kas. Oke, dalam hal wajib pajak tidak ada menyampaikan pemberitahuan pembukuan, maka pilih metode pembukuannya tetap yang akrual. Oke, 20 posting SPT. Lanjut scroll ke bawah, di bagian A ini tidak ada yang diubah. Di bagian B1 pilih sektor usahanya, sesuaikan dengan laporan keuangan atau sesuaikan dengan kegiatan usahanya. Dalam hal jual barang pilih dagang, dalam hal pekerjaan jasa atau jasa konstruksi pilih jasa. Untuk lainnya bisa pilih yang umum. Oke, untuk yang tidak diaudit pilih tidak. Lanjut scroll ke bawah, di bagian C ini yang dijawab C1A, C1B, dan C2 ini dijawab ya. Untuk C1A, C1B ini sehubungan dengan penghasilan final PP 55, khusus final PP 55. Untuk yang C2 ini untuk seluruh final, baik final PP 55 maupun final lainnya. Oke, untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Scroll ke bawah, di bagian D11 ini wajib pajak mengisi atau memilih tarif pajaknya. Untuk tarif pajaknya, walaupun wajib pajak dikenakan tarif final, untuk tarif pajak di bagian induk D11 pilih yang default angka 331E. Untuk yang tarif final itu diisi di bagian lampiran L4. Oke, jadi untuk yang D11 tetap pilih defaultnya tarif 31E. Jadi nanti pastikan terakhir di bagian D12 itu PPh terutangnya 0. Kenapa? Karena sudah dikenakan tarif
final. Oke, lanjut scroll ke bawah di bagian E, F, G, dan H. Untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Kenapa? Karena wajib pajak dikenakan pajak final, sehingga atas biaya atas PPh 25 itu tidak dikenakan. Jadi untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Lanjut scroll ke bawah. Setelah wajib pajak menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk, lanjut di bagian I lampiran lainnya, di bagian IA1 ini wajib pajak wajib mengupload laporan keuangan, yaitu berbentuk laporan laba rugi dan neraca. Adapun untuk laporan laba rugi dan neracanya, wajib pajak bisa menggunakan format sendiri atau bisa menggunakan format yang sudah disediakan di bagian komentar. Silakan cek di bagian komentar. Di situ ada link untuk mendownload format laporan laba rugi dan neraca. Silakan diisikan sesuaikan dengan kondisi atau omset dan biaya di Januari Desember 2025 dan kondisi harta dan pasifanya di tahun 2025. Silakan diisikan dan ditandatangan dan dicap dan diupload dalam bentuk PDF. Nah, gimana cara menguploadnya? Di bagian IA1 klik pilih terlebih dahulu, 25 klik pilih, 26 silakan wajib pajak upload PDF laporan keuangannya sudah dijadikan satu. Silakan diklik upload PDF laporan keuangannya, lalu klik open. Setelah diklik open, pastikan klik unggah terlebih dahulu. Setelah diklik unggah, nanti wajib pajak ada keterangan sukses, baru lanjut ke langkah berikutnya. Setelah wajib pajak berhasil menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk dan upload laporan keuangan, lanjut langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. Lampiran yang diisi di sini ada 6 lampiran. Lampirannya cuma 3 yang diisi, yaitu L1, L4 dan L11B. Untuk L1 ini isikan sesuaikan dengan laporan laba rugi dan neraca. Untuk yang di belakang strip ini C untuk yang dagang, untuk yang lain nanti akan menyesuaikan. Silakan wajib pajak pilih yang L1 untuk mengisi laporan laba rugi dan neraca. Oke, di L1 di bagian A ini kita isikan data omsetnya terlebih dahulu. Data omsetnya dikenakan final itu yang di bagian A. Silakan klik yang tanda pena yang kode akun penjualan domestik. Silakan klik yang tanda pena. Setelah itu isikan data omsetnya. Di bagian nilai komersil silakan isikan omsetnya sesuai yang tercantum di laporan laba rugi. Lalu isikan bagian yang dikenakan final. Jadi ini untuk melaporkan pajak yang sudah dikenakan pajak final, maka isikan di bagian komersil omsetnya. Lalu isikan juga omset tersebut semuanya dikenakan pajak final, isikan jumlah yang sama di bagian dikenakan final. Lalu untuk yang bagian lain yang tidak blank, ini harus tetap diisikan 0. Setelah wajib pajak mengisi datanya, lalu 32 klik simpan. Lalu lanjut di bagian berikutnya, ini wajib pajak isikan data beban pembelian. Di bagian data HPP pembelian, silakan klik tanda pena untuk melaporkan data pembelian barang. Ini kita contohkan data pembelian barang. Jika di laporan laba rugi ada data pembelian, silakan klik tanda pena terlebih dahulu di bagian akun pembelian, lalu isikan datanya di bagian komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif. Jadi kalau untuk yang omset itu isikan di bagian nilai komersil dan dikenakan final. Untuk yang selain omset ini isikan di bagian nilai komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif sejumlah yang sama, karena seluruh beban biayanya itu sudah dikenakan pajak final. Maka di bagian nilai komersil ini jumlah beban pembeliannya berapa, lalu isikan jumlah yang sama di bagian penyesuaian fiskal positif. Untuk yang lain yang warna putih ini tetap diisikan 0. Lalu setelah wajib pajak mengisi ini datanya, di bagian kode penyesuaian silakan diketik final, lalu centang FPO 11. Setelah dicentang FPO 11 atas biaya yang sudah dikenakan pajak final, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, lanjut langkah berikutnya, isikan data beban gaji. Untuk mengisi data beban gaji, silakan di bagian akun beban usaha gaji
tunjangan dan honorarium, silakan klik tanda pena yang di bagian paling kiri ini untuk mengisikan data beban gajinya. Isikan data beban gaji di bagian nilai komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif isikan sejumlah yang sama. Lalu untuk di bagian lain ini tetap diisi 0. Untuk kode penyesuaian silakan diketik final lalu pilih yang FPO 11 biaya yang sudah dikenakan pajak PPh final. Setelah wajib pajak mengisi datanya di bagian beban gaji ini, lalu klik simpan. Lanjut berikutnya, isikan data beban umum. Dalam hal wajib pajak ada beban umum atau beban lainnya seperti listrik, air, atau beban umum lainnya, silakan dicantumkan di akun beban umum dan administrasi, lalu klik tanda pena untuk mengisi data beban umumnya. Isikan pada bagian nilai komersil dan pada bagian penyesuaian fiskal positif sejumlah nilai yang sama. Setelah diisikan datanya sesuai dengan laporan laba ruginya, lalu di bagian kode penyesuaian fiskal ini diketik final FPO 11 biaya yang sudah dikenakan pajak final. Setelah mengisi datanya di bagian ini, lanjut klik simpan. Setelah berhasil mengisi data laporan laba rugi, lanjut scroll ke bawah di bagian B laporan posisi keuangan, isikan data neracanya sesuaikan dengan neraca keuangan wajib pajaknya, dan pastikan untuk pengisian di bagian neraca pastikan jumlah aktiva itu sama dengan jumlah pasiva. Setelah berhasil mengisi data lampiran L1 laporan keuangan dan neracanya, pindah halaman berikutnya yaitu klik L2 pada bagian paling atas, klik L2 lalu cek data pengurusnya sudah sesuai apa belum. Di sini wajib pajak bisa mengecek data nama pengurusnya. Dalam hal data nama pengurusnya tidak sesuai, silakan ubah data pengurusnya di bagian portal saya, profil saya ini di bagian paling atas kiri, klik portal saya, lalu klik profil saya, lalu di bagian kanan atas klik edit. Lalu di bagian pihak terkait yang bagian tengah ini diklik pihak terkait, silakan diubah atau ditambahkan data pihak terkait untuk mengubah data pengurusnya. Pastikan jabatan pengurusnya, direktur, wakil direktur sesuai. Setelah wajib pajak berhasil mengisi atau mengecek data pengurus di L2, lanjut lampiran berikutnya, klik L4 untuk mengisi data omset final PP55 dan data omset final lainnya. Yang pertama kita coba contohkan cara mengisi omset final PP55. Caranya di bagian L4 klik L4, lalu di bagian A di sini wajib pajak bisa melihat data objek pajaknya sudah tergenerate secara otomatis. Dalam hal di bagian induk C1 dan C2 sudah dijawab ya. Tinggal wajib pajak 50 klik edit lalu isikan data omset final PP55-nya. Di bagian DPP dasar pengenaan pajak, isikan omset setahun final PP55-nya. Lalu tingkat, isikan tarifnya 0,5. Lalu klik simpan. Berikutnya kita contohkan cara mengisi omset final lainnya, yaitu dengan cara klik add, klik tambahkan. 52 klik tambahkan, lalu isikan data omset final lainnya. Untuk di bagian NPWP ini isikan NPWP sendiri atau NPWP pemotong. Untuk yang pengalihan tanah dan bangunan atau sewa tanah dan bangunan yang pajaknya disetor sendiri, maka isikan di bagian NPWP, isikan NPWP sendiri. Dalam hal pajaknya dipotong seperti jasa konstruksi, penjualan BBM atau final lainnya yang dipotong oleh lawan transaksi, oleh dinas atau oleh Pertamina atau lawan transaksi, isikan NPWP pemotong kalau dia pajaknya dipotong. Untuk namanya ini sudah otomatis. Objek pajaknya wajib pajak sesuaikan. Dalam hal wajib pajak ingin melaporkan atas sewa, maka pilih objek pajaknya, pilih persewaan tanah dan bangunan. Dalam hal ingin melaporkan final pengalihan, isikan objek pajaknya pengalihan bangunan. Dalam hal objek pajaknya jasa konstruksi, isikan atau pilih objek pajaknya jasa konstruksi. DPP-nya ini isikan omset setahun atas objek pajaknya apa. Jadi ini disesuaikan. Dalam hal dia lebih dari satu objek final, silakan klik tambahkan lagi, lalu pilih objek pajaknya, isikan DPP sama tarifnya. Oke, kita contohkan yang final sewa.
pilih objek pajaknya sewa, lalu DPP-nya isikan omset setahun atas penghasilan sewanya, lalu isikan tingkat atau tarifnya 10%, lalu klik simpan. Setelah wajib pajak berhasil mengisi data omset final di lampiran L4, berikutnya wajib pajak isi lampiran L5. Lampiran L5 ini untuk mengisi detail omset PP55-nya per bulan. Jadi ini perlu diperhatikan. L5 ini khusus penghasilan final PP55. Untuk melaporkan berapa detail omset PP55-nya per bulan, klik L5, lalu di bagian B klik edit, lalu isikan data omset per bulannya atas penghasilan final PP55 dari Januari sampai dengan Desember. Pastikan total setahunnya itu sama dengan isian data total omset setahun di lampiran L4. Dalam hal datanya sudah diisi, klik simpan. Pindah halaman berikutnya yaitu di bagian L11B, klik L11B, lalu di bagian 1 perhitungan EBITDA, data yang di bagian angka ini diubah jadi 0 semua. Kenapa? Karena ketentuan EBITDA ini secara ketentuan belum ada ketentuannya. Sesuai arahan dari DJP, angka di bagian perhitungan EBITDA diubah jadi 0 semua. Untuk bagian lainnya, bagian 2 dan 3, hutang dan modalnya di bagian bawah itu tidak perlu diisi. Oke, berikutnya setelah wajib pajak berhasil mengisi lampiran L1 sampai dengan L11, balik lagi ke induk. Di bagian induk paling bawah, 57 centang pernyataan, 58 klik bayar dan lapor. Dalam hal tombol bayar dan lapornya tidak ada, ini dikarenakan wajib pajak langsung login menggunakan akun badan. Ini agar tombol bayar dan lapornya ada, pastikan login awalnya itu loginnya menggunakan akun PIC atau akun pribadi, lalu ubah role aksesnya ke badan. Tandanya itu lewat akun PIC atau lewat akun pribadi, itu ada tulisan impersonate pada bagian paling atas. Nah, ini bedanya akun badan dengan akun PIC atau akun pribadi. Silakan cek di s.id/SPT badan 1. Jadi pastikan agar ada tombol bayar dan lapor, pastikan gunakan login akun PIC lewat akun PIC atau lewat akun pribadi, lalu ubah role aksesnya ke badan, baru bisa lanjut pelaporannya. Oke. Klik tombol bayar dan lapor, lalu isi jabatannya direktur. 60 dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan diklik close. Lalu 61 isikan kata sandi passphrase-nya. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, dan karakter uniknya. Dalam hal isian kata sandinya sudah diisi, ternyata ada keterangan tidak valid atau gagal, silakan dicek kembali. Dalam hal tetap sama, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Ini ada kemungkinan kode otorisasinya bermasalah atau passphrase yang diinputnya itu salah. Silakan dalam hal dicek kembali tetap salah atau passphrase-nya tidak valid, solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Dalam hal kata sandi passphrase-nya sudah diisi, 62 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah berhasil ada keterangan sukses, maka wajib pajak akan berpindah konsep SPT-nya dari konsep SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan. Langkah terakhir, ambil tanda terima SPT BP-nya dengan cara klik kotak pos hijau ini. Nanti tanda terima SPT BP-nya akan dikirimkan ke email terdaftar. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda terima SPT BPE-nya melalui email, maka pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan telah selesai. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan bagi wajib pajak UMKM atau wajib pajak yang dikenakan pajak final. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.